Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan di dalam eh, seminar kuliah umum ini, saya Ernida Marbun akan memandu kita dari awal sampai akhir nanti sebagai moderator dari eh, pemaparan materi dari tokoh agama Kristen Katolik. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima materi yang disampaikan oleh tokoh agama Katolik hari ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan eh, narasumber yang akan memaparkan materi buat sore hari ini terkait dengan moderasi beragama dan dengan topik-topik yang akan disampaikan. Dan kami berharap supaya semua mahasiswa-mahasiswi dapat mengikutinya dengan baik sampai selesai dari awal sampai akhir nanti dan ada respectful yang akan eh, yang terjadi dalam kelas ini, ruangan ini, sehingga semua yang disajikan oleh para narasumber hari ini kita mendapat ilmu yang banyak ya. Nah, saya akan memperkenalkan narasumber kita sore hari ini yaitu eh, Pastor Paulus Helekbere SSL yang lahir di Deburen 9 Oktober 1986. Nah, jabatan narasumber kita adalah sebagai dosen tetap dan mengajar di STP Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan. Nah, jadi hari ini kita akan dibekali oleh eh, narasumber kita yang luar biasa. Beliau juga mendapat pendidikan terakhir dari Pontifical Biblical Institute Roma. Jadi luar biasa hari ini narasumber kita. Oleh sebab itu semua mahasiswa Satya Tera Bhinneka yang bergabung di dalam Zoom ini kiranya mendapat pengetahuan dan ilmu yang luar biasa dan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi dan membawa kita keberagaman yang bersifat toleransi nantinya. Baik, tidak akan berlama-lama, kami akan mengundang Bapak Paulus Helekbere untuk menyampaikan materinya di sore hari ini. Silahkan Pak Pastor. Selamat sore untuk kita semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Saya Sore, Pak. harap bisa mendengar suara saya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Bisa, Pak. Bisa. Ya, baik ya. Oke. Saya coba mulai. Oke. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Sore, Pak. Jadi Sore, Pak. tadi 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 sudah sempat diperkenalkan sedikit mengenai saya. Jadi saya mungkin singkat saja saya perkenalkan ulang. Nama saya Pastor Paulus Helekbere SSCC dan saat ini saya sedang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Saya berasal dari NTT, orang NTT yang nasar di Medan gitu ya, di Medan. Dan tadi diperkenalkan sedikit bahwa saya pendidikan terakhir, saya mendalami ilmu tafsir kitab suci di Roma, Italia.
Jadi dari tahun 2019 sampai 2023 saya kuliah di Roma dan pulang dari sana saat ini menjadi dosen di eh, Sekolah Tinggi Pastoral. Dan sore hari ini saya diminta untuk sedikit berbagi kepada kita semua tentang bagaimana pandangan Katolik tentang lingkungan hidup dan juga relasi antar manusia. Maka dari tema yang ditawarkan kepada saya itu, saya mencoba untuk membuat sebuah judul pertemuan atau judul sharing kita pada sore hari ini dengan tema Allah dan alam, iman yang bertumbuh dalam relasi. Jadi saya menemukan bahwa kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, kalau kita berbicara tentang relasi antara manusia, ini berkaitan dengan dua hal, yaitu bagaimana kita menumbuhkan iman kita dan juga bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Jadi, maka sore hari ini sebetulnya lebih pada sharing ya, jadi bukan sebuah sesuatu yang sangat harus ini kita sangat tegang dalam mendengarkan, tapi bagaimana kita saling berbagi satu sama lain dalam dua hal itu. Bagaimana pandangan kita tentang lingkungan hidup dan juga bagaimana manusia saling berrelasi dengan satu sama lain, terutama dalam konteks saat ini ya, kadang terjadi bullying atau terjadi relasi-relasi yang kurang harmonis antar manusia. Maka sore hari ini yang saya tawarkan tema Allah dan alam, iman yang bertumbuh dalam relasi. Karena saya temukan bahwa iman kita atau di agama apapun pasti akan bertumbuh kalau kita mau menjalin sebuah relasi yang baik antara kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan alam dan juga relasi dengan sesama gitu. Dan sharing saya sore hari ini bersumber pada beberapa pertanyaan dasar begitu ya. Saya berpikir bahwa kita semua tentu sering bertanya pertanyaan dasar bagi kita itu. Sering bertanya siapa itu Allah atau siapa itu Tuhan begitu ya. Dalam pencarian agama masing-masing. Dan juga kita bertanya bagaimana kita bisa mengenal dan berjumpa dengan Allah dalam hidup kita tiap hari. Atau apa tugas dan tanggung jawab kita manusia terhadap ciptaan yang lain. Dan bagaimana hendaknya manusia berrelasi dengan Allah dan sesama serta ciptaan lain. Jadi ini merupakan beberapa pertanyaan dasar, pertanyaan yang sering menjadi pergulatan manusia dimanapun berada begitu. Moga-moga mendengarkan suara saya dengan baik ya, karena di tetangga ada juga pesta segala macam, tapi moga tidak mengganggu. Jadi sharing kita sore hari ini berputar tentang itu, tentang bagaimana menjalin relasi dan juga bagaimana memahami atau memaknai Tuhan itu dalam perjalanan hidup kita. Maka saya temukan bahwa inilah iman, empat kata kunci yang sering menjadi pergulatan manusia, entah itu dimanapun berada begitu ya. Dan ketika kita berbicara tentang moderasi beragama selalu berpatokan atau bertitik pijak pada apa yang dinamakan dengan mengutamakan nilai universal. Nilai universal dalam arti bahwa nilai yang dijunjung tinggi oleh semua manusia. Entah agama apapun, nilai itu masih berlaku atau nilai itu bergema bagi setiap orang gitu ya. Maka saya katakan di sini bahwa nilai universal yang dihidupi oleh manusia itu selalu berkaitan dengan iman dalam sebuah pencarian tanpa akhir. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang Allah, itu selalu berkaitan dengan kata kunci yaitu iman. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya percaya pada Tuhan, saya beragama Katolik, saya beragama Islam, atau saya beragama apapun, tentu karena kita memiliki yang namanya iman atau penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta yang kita yakini begitu. Dan kalau kita berbicara tentang alam nanti kita akan lihat bersama seperti apa pandangan agama Katolik terhadap alam.
alam selalu berkaitan dengan relasi begitu ya. Relasi. Maka 4 kata kunci ini Allah, kalau kita berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, itu selalu berkaitan dengan iman. Dan Allah itu menciptakan alam, dan alam, kalau kita berbicara tentang lingkungan, masyarakat sosial, itu selalu berkaitan dengan kata relasi. Saya coba tampilkan satu foto ini, bahwa saya temukan iman itu merupakan sebuah pencarian tanpa akhir, di mana orang harus selalu mau untuk duduk bersama begitu ya. Duduk bersama, berbagi, bercerita. Maka kesempatan sore hari ini pun adalah bukan soal kita mau datang untuk memperdebatkan agama mana yang baik, agama mana yang benar, tapi kita mencoba untuk belajar dari satu sama lain. Dan kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, kebetulan saya dipercaya juga sebagai salah satu tokoh muda di Katolik untuk mengembangkan moderasi beragama begitu ya. Dan dikatakan bahwa ketika kita mau berbicara tentang moderasi beragama, itu kita harus bertitik tolak pada yang saya katakan tadi, nilai-nilai universal. Dan nilai-nilai universal itu, kalau kita melihat dalam konteks hidup kita akhir-akhir ini, sedang menjadi sebuah kegelisahan. Maka saya katakan bahwa tadi kita melihat soal iman, relasi, tetapi iman dan relasi dalam dunia saat ini bisa dikatakan bahwa situasi yang mengundang kita untuk berefleksi lebih mendalam tentang ironi dunia dan iman dalam realitas hidup harian kita. Saya mencoba menampilkan beberapa foto di sini. Saya senang untuk ini kita berdialog melalui media gambar begitu ya. Media gambar karena media gambar itu meskipun tidak berbicara, tidak bisa kita baca, tapi sungguh mengungkapkan banyak hal bagi kita begitu. Kalau kita berjalan di entah itu di lampu merah, kita lihat banyak foto begitu ya, banyak gambar yang beredar. Dan saya mencoba menampilkan bahwa akhir-akhir ini terjadi yang namanya ironi dalam iman, ya. Ironi dalam iman. Kalau kita lihat, saya lihat di sini bahwa banyak orang yang berjuang dengan hidup mereka begitu ya. Atau kalau kita lihat ada gambar di mana ada anak-anak yang berjuang untuk mencari hidupnya. Lalu kalau gambar yang di kedua dan ketiga dan keempat itu saya mencoba menampilkan kalau di agama Kristen, agama Katolik, bahwa Tuhan Yesus itu menjadi figur pencarian. Figur di mana semua manusia, semua umat itu menemukan kedamaian dan ketenangan. Maka ironi dunia yang saya saat ini saya katakan bahwa bagaimana iman atau Allah yang kita imani itu bisa menjawabi atau memberikan sebuah keteduhan dalam realitas hidup yang kita alami saat ini ya. Realitas bahwa orang harus berjuang untuk hidup, banyak orang menderita atau alam saat ini mulai rusak. Maka sejauh mana iman atau agama kita masing-masing menjawabi kegelisahan dunia saat ini. Lalu saya mencoba untuk sore hari ini lebih fokus kepada pandangan agama Katolik begitu ya. Agama Katolik, Kristen Katolik dalam arti Katolik Roma, seruan gereja dalam menjawab problem sosial. Kalau kita lihat di gambar ini adalah gambar Paus Fransiskus pada beberapa bulan yang lalu bertemu dengan semua utusan para uskup atau para utusan agama Katolik sedunia. Mereka berkumpul di Vatikan untuk membicarakan atau menjawab apa yang perlu gereja katakan pada dunia saat ini. Maka beberapa pertanyaan mendasar bahwa bagi gereja, selalu gereja bertanya bahwa bagaimana kitab suci atau Alkitab yang selalu direnungkan itu bisa terus menjadi pedoman hidup bagi umat Kristiani gitu. Dan bagaimana tanggapan pemimpin gereja terhadap persoalan masyarakat. Biasanya gereja melalui para pemimpin, para pastor, uskup dan semuanya tidak selalu tinggal diam begitu ya. Tetapi setelah gereja menanggapi itu, bagaimana umat atau umat Kristen sendiri, umat Katolik sendiri menghidupi itu dalam kehidupan setiap hari. Jadi
biasanya setiap tahun itu Paus selalu memanggil utusan dari orang Katolik sedunia untuk berkumpul di Roma untuk membicarakan hal-hal begitu, hal-hal mengenai bagaimana gereja menanggapi atau menjawab persoalan sosial. Lalu kalau kita ini saya memberikan gambaran secara umum dulu seperti apa gereja itu ya. Gereja secara umum dikatakan bahwa gereja Katolik itu adalah gereja yang sangat hierarki. Gereja yang sangat hierarki dalam arti bahwa gereja selalu dipimpin atau gereja Katolik itu dipimpin oleh salah seorang yang namanya Paus begitu ya. Paus selalu berganti begitu. Paus kalau saat ini gereja Katolik dipimpin oleh Paus Fransiskus yang berapa bulan lalu atau bulan lalu mengunjungi Indonesia. Dan biasanya setelah Paus itu di bawahnya namanya uskup. Dan uskup itu biasanya membawahi umat Katolik di sebuah provinsi gitu ya, di sebuah provinsi, dan dari uskup itu turun kepada pastor gitu ya, pastor yang bertugas di paroki-paroki. Dan gereja Katolik itu dibagi menjadi dua yang namanya gereja universal dan gereja lokal. Gereja universal artinya bahwa gereja Katolik secara umum. Jadi mau dikatakan bahwa gereja Katolik di seluruh dunia, apapun yang diajarkan, itu misalkan ada dokumen tertentu yang dikeluarkan dari Roma, Vatikan, itu harus diikuti oleh semua gereja Katolik seluruh dunia. Dan dasar dari pengajaran gereja Katolik itu selalu ada 3 hal. Yang pertama bahwa gereja selalu mengajarkan ajarannya bersumber pada kitab suci atau Alkitab. Dan yang kedua itu namanya dogma. Dogma itu biasanya ajaran-ajaran yang berkaitan dengan iman gereja begitu ya. Lalu dalam arti tertentu hal yang ketiga mengenai pertimbangan pastoral. Artinya iman yang ditetapkan untuk gereja secara seluruh dunia biasanya bagaimana itu diterapkan di konteks lokal gitu ya, di gereja di Indonesia. Dan salah satunya bahwa kitab suci yang dulunya berbahasa Ibrani dan Yunani saat ini karena pertimbangan pastoral biar banyak orang bisa membacanya, maka diterjemahkan ke bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Dan relasi antara gereja, misalkan gereja di Indonesia dengan gereja yang di Roma atau di tempat lain, bahwa gereja lokal itu selalu taat dan ikuti seruan ajaran gereja universal yang diputuskan oleh para uskup, sidang para uskup di Vatikan. Lalu hari ini karena tema kita berkaitan dengan namanya lingkungan hidup dan juga bagaimana manusia berrelasi dengan sesamanya, maka saya mencoba untuk mengambil dasarnya itu adalah dari yang namanya kitab Kejadian. Kita dari kitab suci agama Katolik itu terbagi atas 2, yaitu kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Dan kitab yang paling utama, yang pertama itu namanya kitab Kejadian. Dan kitab Kejadian itu menceritakan atau mengisahkan tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Dan saya hari ini mencoba mengajak kita hanya membaca bab 1 dengan bab 2. Jadi bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4 begitu ya. Dan saya akan memberikan apa poin-poin penting dari kitab tersebut atau aja kitab suci tersebut itu ya. Dan sebagai orang Katolik atau Kristiani, kitab suci itu menjadi sumber dan dasar iman bagi kehidupan setiap hari. Jadi apapun yang biasanya dikotbahkan oleh pastor di gereja atau apapun yang dikotbahkan oleh pastor di mana-mana selalu harus bersumber pada yang namanya kitab suci begitu ya. Dan kitab suci itulah menjadi nutrisi iman kalau boleh kita katakan, sumber iman begitu. Dan hari ini kita lihat namanya kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Kisah yang menceritakan kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dan poin penting adalah bagaimana narasi kisah penciptaan itu dibangun dan apa maknanya bagi manusia begitu. Lalu ini saya mencoba membagikan begitu ya, membagikan poin-poin pentingnya bahwa di kitab
kejadian ini di kitab suci agama Katolik seperti ini, Bible, ini di bab 1 sampai bab 2 itu menceritakan beberapa nilai poin penting di sini. Bahwa diceritakan sejak awal pada ayat 1 sampai 2 itu bahwa poinnya Roh Allah dalam bentuk yang belum berbentuk, bahwa dunia ketika Allah menciptakan itu dunia belum berbentuk begitu ya. Dan Roh Allah itu melayang-layang di atas air dan di bawah langit. Dan ketika Allah menciptakan semua ciptaan itu, Allah selalu menciptakan melihat bahwa semua ciptaan itu baik adanya. Allah melihat semuanya itu sungguh baik dan manusia diberikan kepercayaan untuk menjaga dan melestarikannya. Lalu dalam kisah ini, dalam kisah di kitab Kejadian itu diceritakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 7 hari begitu ya. Hari pertama sampai hari ke-6 Allah menciptakan, tetapi pada hari ke-7 itu Allah berhenti. Allah berhenti, kesempatan untuk Allah menguduskan, dan Allah mempercayakan bahwa manusialah yang menjadi ini penjaga untuk melestarikan alam ciptaan. Jadi ini konsep berpikir yang ditawarkan dalam konsep teologi atau konsep penciptaan dalam pandangan agama Katolik begitu ya, dalam kitab ini. Lalu dari kitab itu kita bisa memetik beberapa poin begitu. Dan di agama Katolik diajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mau dikatakan bahwa apa yang kita imani itu harus dilakukan dalam hidup setiap hari. Itu ditulis di kitab Perjanjian Baru, namanya di surat Yakobus bab 2 ayat 17. Lalu dari kisah tadi kita bisa melihat beberapa poin bagaimana manusia perlu menjalin relasi dengan ciptaan yang lain. Dikatakan bahwa pada mulanya semuanya itu tidak berbentuk dan Roh Allah melayang-layang di atas air dan di bawah langit. Semua ciptaan di hadapan Allah, Allah selalu mengatakan bahwa ciptaan itu baik adanya. Dan poin berikutnya lagi, Allah memberikan kepercayaan pada manusia sebagai wakil Allah untuk merawat semua dan menjaga ciptaan. Jadi poin yang sangat penting bahwa manusia itu dikatakan sebagai wakil dari Allah begitu ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam relasi manusia dan sesama manusia, poinnya bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu sama dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Dan manusia hendaknya, karena sesuai dengan diciptakan sesuai dengan rupa Allah, maka harus betul bertindak bijaksana begitu ya. Dan dalam relasinya manusia karena memiliki gambar yang sama, maka perlu menjalin relasi yang sempurna dengan sesamanya. Dan manusia harus saling menghargai satu sama lain. Lalu kita mau masuk pada apa ajaran gereja Katolik saat ini tentang lingkungan hidup begitu ya. Satu dokumen yang terakhir yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus mengeluarkan satu buku atau satu ensiklik yang terakhir, itu namanya Laudato Si. Laudato Si itu artinya terpujilah engkau begitu ya. Dokumen ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015. Dan dalam dokumen itu Paus secara tegas dan juga mengajak semua umat Katolik dan juga semua manusia, semua masyarakat untuk senantiasa menghargai lingkungan hidup. Jadi Paus mengutip ini kata-kata dalam kitab suci juga, dia mengatakan bahwa terpujilah engkau Tuhanku, karena saudari kami Ibu Pertiwi yang memelihara dan mengasuh kami dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga, warna-warni dan rumput-rumputan. Jadi dunia atau alam ciptaan itu dipandang sebagai saudari yang memberikan kehidupan bagi kita semua begitu ya. Jadi ada sapaan yang sangat khas dalam ajaran ini. Jadi dunia itu alam tidak sekedar sebagai tempat untuk kita berfoya-foya, tapi tempat untuk kita ini merasakan bahwa
dia sebagai saudari berjalan bersama gitu ya. Saudari ini sekarang, dan Paus mengajak umat Katolik khususnya atau semua masyarakat untuk melihat bahwa dunia yang kita anggap sebagai saudari ini saat ini sedang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya. Karena penggunaan dan penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Jadi dari seruan itu Paus mengajak supaya kita mencoba untuk ini melihat bahwa dunia yang kita hidupi itu sedang menderita, maka kita perlu bertanggung jawab. Tadi sapaan tadi dikatakan sebagai saudari. Kalau kita anggap dunia sebagai saudari kita, maka kita perlu menjaga dan memeliharanya. Dan Paus mengatakan bahwa ini merupakan sebuah tantangan mendesak. Karena bagi Paus, Fransiskus, mengapa kita perlu merawat dunia atau bumi? Karena dia memberikan sebuah arahan ajaran yang baru bahwa dunia ini merupakan rumah bersama bagi semua ciptaan. Maka semua wajib peduli gitu ya. Jadi ibaratnya dunia ini seperti satu rumah dan kita semua, entah itu semua ciptaan yang lain, manusia bersama ciptaan lain itu bersama berada dalam rumah tersebut begitu ya. Kalau kita bayangkan rumah ini sedang bocor atau rusak atau temboknya retak, maka mari kita bersama-sama merawat. Karena itu Paus mengatakan bahwa Paus mengundang semua umat Katolik, saya meminta dengan sangat agar diadakan dialog baru tentang bagaimana kita membentuk masa depan planet kita ini. Artinya bahwa dulu kita harus terbuka bahwa Gereja Katolik dulu menganggap bahwa gereja yang paling benar, gereja yang paling baik, tetapi dengan semangat Konsili Vatikan kedua dan juga semangat Paus Fransiskus akhir-akhir ini, bahwa gereja itu harus terbuka pada pandangan-pandangan yang lain. Maka dibutuhkan yang namanya dialog. Atau salah satu dokumen nanti bisa teman-teman cari sendiri, itu namanya dokumen Fratelli Tutti begitu ya. Dokumen yang Paus mengajarkan bahwa umat Katolik harus menganggap semua sesama masyarakat sebagai saudara. Kita semua saudara. Dan inilah yang ketika menjadi seruan dari Paus, maka Gereja Katolik seluruh dunia harus ikuti arahan Paus tersebut begitu. Dan tantangan untuk merawat dunia ini bersumber pada beberapa situasi sosial yang terjadi. Kita melihat bahwa adanya perubahan iklim atau adanya sumber air yang boleh dikatakan akhir-akhir ini makin berkurang begitu ya, dan juga kenakaran hayati, kualitas hidup manusia, dan ketimpangan global. Mungkin kita bisa contohkan saja begitu ya. Kalau kita pulang ke kampung kita masing-masing, entah itu dari daerah Karo atau daerah Toba. Saya 4 tahun pernah tugas di daerah Karo. Jadi kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini, kita menemukan bahwa terkadang terjadi banyak kerusakan di lingkungan hidup kita itu ya. Jadi situasi tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi kita mahasiswa gitu ya. Kita perlu bekerja sama tanpa memandang bahwa ini agama ini suku ini, tapi kita perlu bekerja sama untuk membuat sebuah gerakan pengabdian masyarakat atau gerakan penelitian untuk semakin menyadarkan masyarakat kita tentang pentingnya alam ini sebagai tadi dikatakan konsep dari Paus tadi, bahwa alam ini sebagai sebuah rumah bersama. Jadi makna yang saya tawarkan bagi kita pada sore hari ini, kalau ketika kita berbicara tentang alam, maka kita perlu sampai pada poin bahwa alam atau bumi yang kita hidupi ini adalah sebuah payung, sebuah rumah, dan juga ada panggilan sapaan kita sebagai saudari yang perlu kita rawati. Gitu ya. Dan gerakan mencintai bumi, maka saya tawarkan kepada kita semua bahwa gerakan untuk menjaga bumi ini perlu lahir dari kesadaran iman. Bukan karena, ini kami harus, atau saya di kampus Sekolah Tinggi Pastoral,
para mahasiswa harus merawat bumi karena itu tugas dari kampus ya, atau ini disuruh oleh dosen atau segala macam. Tapi bagi saya poin yang sangat penting bahwa kita perlu melakukan sesuatu karena dasar dari iman kita, dan sebaiknya gerakan mencintai bumi itu harus sebagai sebuah gerakan bersama dan berkelanjutan. Kalau umumnya terkadang mengapa gerakan-gerakan ini tidak terlalu berefek atau memiliki nilai yang global, karena terkadang hanya sekedar dipandang sebagai sebuah program atau proyek begitu ya. Tapi marilah mulai bila kita katakan bahwa kita sebagai orang-orang muda harus sadar bahwa apa yang akan terjadi bagi kita 20 tahun lagi, 10 tahun lagi kalau tidak mulai sekarang kita merawat bumi kita. Dan kita harus perlu mengatakan bahwa kita merawat bumi karena kita bersyukur. Karena Tuhan telah menciptakan semua itu yang indah bagi kita begitu ya. Hal sederhana saja, misalkan kalau kita melihat pot bunga di depan kampus begitu ya. Kalau sudah kering, apakah ada dari mahasiswa yang mau dengan tergerak hati secara spontan mau menyiramnya tanpa diberitahu, atau pot bunga itu sementara rusak, adakah yang mau memperbaikinya? Jadi ini sebuah kesadaran yang sederhana begitu ya. Saya melihat bahwa kita bisa melakukan hal yang besar kalau kita mau mulai dari hal-hal yang kecil begitu ya. Dan kesadaran itu perlu seperti saya katakan tadi, kita melakukan karena kita mencintai generasi saat ini dan juga generasi zaman yang akan datang begitu ya. Mungkin ini mengapa menjadi urgen, maka saya katakan mungkin kalau kita lihat lingkungan kita saat ini ya, banjir saat ini. Jangan dulu kita persalahkan kenapa pemerintah tidak membuat ini, kenapa ini orang lain tidak buat. Tapi mari kita bergerak dari kesadaran diri terlebih dahulu. Dan semoga kalau kita mau merawat bumi, ini menjadi sebuah gerakan negara, agama, dan juga semua orang begitu ya, dari berbagai elemen, komponen. Dan ini sebuah berapa kata-kata penutup terakhir bahwa hendaknya kita melakukan sesuatu, lakukanlah semua dengan hati yang penuh cinta, dan bisikkanlah semuanya itu pada Tuhan dalam doa. Mencintai dan memuji Allah berarti memelihara dan melestarikan alam begitu ya. Seorang santo, mungkin Santa Teresia atau saya lupa siapa namanya, tapi dia katakan bahwa lakukanlah sesuatu dengan cinta yang besar kecil, maka akan membuahkan hasil yang besar dalam hidup kita begitu ya. Itu. Jadi ketika kita membangun relasi dengan sesama, ketika kita mau mencintai alam, perlulah kita sampai pada titik bahwa kita membawakannya itu dalam doa begitu. Mungkin akhir-akhir ini kalau kita berbicara, saya sebagai seorang pastor begitu ya, kepada para mahasiswa, saya selalu katakan bahwa apapun yang kamu lakukan, hendaklah lakukanlah dengan doa begitu ya. Jangan pernah meninggalkan kekuatan doa itu, karena doa itu mengubah hidup kita. Doa itu mengubah hidup kita. Dan ketika kita mau mencintai alam, ketika kita mau berrelasi dengan orang lain, ketika kita mau berbuat apa saja, maka ini sebuah pesan yang mungkin bisa menjadi sebuah peneguhan bagi kita bahwa Mother Teresa ini adalah seorang suster. Dia orang Amerika, tapi ketika dia bertugas di India, dia mencoba melihat bahwa realitas yang terjadi banyak ketidakadilan, maka dia mencoba untuk membangun sebuah biara namanya Biara Cinta Kasih di Kalkuta di India, dan fokus perhatian pada orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak diperhatikan begitu ya. Dan dia katakan Mother Teresa ini memiliki pandangan yang sangat positif tentang dunia. Dunia yang tadi kita katakan sebagai rumah bersama itu, dia katakan bahwa dunia ini penuh dengan orang baik begitu. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dunia kita ini sekarang sedang jahat, dunia kita ini sedang tidak penuh dengan ketidakadilan, tapi mencoba untuk membangun aura positif. Dia katakan dunia kita ini adalah penuh dengan orang-orang baik. Tetapi bila Anda tidak menemukannya, bila Anda tidak menemukan, mungkin mencari di mana orang baik ini ya,
di mana dia bersembunyi gitu. Kalau kamu tidak berani menemukan orang baik itu, maka jadilah salah satu dari orang baik. Jadilah salah satu di antara mereka gitu ya. Jadi para dosen, teman-teman mahasiswa yang terkasih, yang baik, kita semua ini adalah harapan-harapan negara, harapan-harapan agama kita masing-masing, harapan masyarakat, harapan keluarga. Maka satu hal yang perlu saya tekankan, marilah kita menjadi orang baik, orang benar dalam dunia kita saat ini. Jadi ini saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan sore hari ini. Sekian dan terima kasih atas kepercayaan untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi bersama kita semua pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus yang sudah menyajikan dan sudah menjelaskan materi-materi yang baik dan luar biasa buat kita sore hari ini. Dan saya sangat banyak mendapat pengetahuan di dalamnya secara pribadi, baik lewat kesaksian-kesaksian dan juga tokoh-tokoh yang sudah menjadi inspirasi buat kita, terutama Bunda Teresia yang menjadi orang yang panutan buat kita ya, memberikan contoh teladan yang baik dan inspirasi yang baik buat kita, termasuk saya secara pribadi. Nah, untuk itu kami berikan kesempatan kepada semua mahasiswa-mahasiswi kami yang sedang berada di dalam ruangan Zoom ini untuk menyampaikan pertanyaan atau ada tanggapan. Kita persilahkan untuk disampaikan. Atau ada yang mau didiskusikan, silahkan anak-anak kami. Ya, Ayu Bastari dan Praja Paulus ya, ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelumnya berterima kasih Bu untuk kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Ayu Bastari, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Saya menduduki semester 3. Iya. Di sini saya ingin bertanya tentang apa makna relasi dalam konteks iman Katolik dan bagaimana hal itu membentuk pemahaman kita tentang Allah, dan mengapa penting bagi umat Katolik untuk membangun hubungan pribadi dengan Allah, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sekian saja pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ayu. Nah, kami persilahkan, mohon Bapak Pastur akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nanti tiga orang diberi kesempatan untuk bertanya. Nanti sesi termin kedua juga akan diberi kesempatan jika memungkinkan waktunya ya. Kami persilahkan Pak Pastur untuk menanggapinya. Oke, terima kasih Ayu ya atas pertanyaan yang sangat bagus dan sangat ini bagi saya ini menjadi sebuah kunci, sebuah dasar untuk bagaimana hidup begitu ya. Karena yang pertama bahwa ajaran agama Katolik begitu, bagaimana membangun relasi dengan Allah begitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan tadi bahwa dalam iman Katolik dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati gitu ya, adalah mati. Jadi mau dikatakan bahwa ketika saya katakan bahwa saya itu percaya kepada Tuhan, saya itu percaya kepada Allah, itu harus dihidupi dengan sikap yang baik, dengan ramah dengan sesama begitu ya. Dan mengapa kita perlu mengajar berrelasi dengan orang lain, itu kembali lagi kepada dasar iman yang dihidupi begitu ya, yang diajarkan di kitab suci bahwa kalau namanya orang Kristen atau Katolik itu karena dia mengikuti panutan Yesus Kristus gitu ya, Yesus. Dan kalau kita baca di kitab suci atau kita mendengar Yesus ketika hidup bersama saat itu, dia selalu perhatian dengan orang-orang yang sangat membutuhkan begitu. Jadi dasar dari manusia atau dasar dari iman Katolik untuk harus berelasi dengan orang lain karena
menghidupi apa yang telah diteladangkan oleh Yesus sendiri. Dan kalau kita melihat hal itu biasanya sangat dihidupi dalam kehidupan keluarga Kristiani begitu ya, keluarga Kristiani, dan juga dihidupi oleh tokoh-tokoh agama Katolik seperti tadi. Salah satu contohnya itu adalah Mother Teresa begitu. Mother Teresa, atau kalau misalkan teman-teman bisa melihat juga, iman itu diwartakan oleh para misionaris begitu ya, para para pastor yang dulu datang dari Belanda, datang dari Jerman. Mereka berani meninggalkan kampung mereka bukan sekedar karena mau mewartakan iman, tapi karena ingin menebarkan kasih dan kebaikan begitu ya, kasih dan kebaikan. Jadi itu saya berpikir bahwa relasi, mengapa sampai pada harus membangun relasi, karena tadi anjuran tadi itu ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan juga di dasar kitab suci yang lain, kebetulan saya kuliah kitab suci, jadi saya mendasarkan di dasar-dasar itu. Jadi dikatakan juga bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Jadi kalau kita membaca di ayat kitab suci, banyak sekali nasihat-nasihat yang sungguh-sungguh akan menjadi inspirasi positif bagi kita dalam berelasi dengan orang lain. Oke, terima kasih. Bisa seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pastor buat jawaban yang sudah diberikan kepada anak kita Ayu. Kemudian kita akan masuk kepada pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Praja Paulus dari Agribisnis. Silahkan, Nak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Fraja Paulus Bastanta. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Asiang Angkatan 2023. Nah, di sini saya ingin bertanya, Pak, kepada Bapak Pastor. Bagaimana nih pandangan agama Katolik ini terkait dengan bullying dan diskriminasi, serta pandangannya dengan melestarikan lingkungan? Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi ternyata banyak terjadi pembulian. Ya, Jadi ya, oleh sebab itu mungkin perlu ada gambaran ya, tanggapan ya. dari Pak Pastur untuk menyampaikannya kepada semua mahasiswa yang diwakili Oke. oleh anak kita Praja supaya semua mendapat ilmu dan ada action nanti di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mari silahkan Pak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Dan tadi saya masih sekedar menjelaskan dari perspektif konsep ya, yang sangat formal begitu ya, tadi di penjelasan saya itu. Dan saat ini karena muncul pertanyaan-pertanyaan ini, maka saya memberikan contoh-contoh konkret bagaimana praktek di gereja Katolik tentang bullying atau segala macam begitu ya. Tentu ini saya akan menjawabnya dengan tiga hal gitu ya, tiga hal. Hal yang pertama itu dari gereja Katolik sendiri. Dari gereja Katolik dikatakan bahwa tadi seperti saya ambil di dasar kitab suci itu, bahwa semua manusia itu diciptakan seturut citra Allah. Jadi ini mau menunjukkan bahwa semua manusia itu sama begitu ya. Entah itu dia mau rambut keriting atau mau tinggi, mau pendek, mau seperti apa, semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Jadi ini namanya makna universal yang dianut oleh agama begitu ya. Tetapi kita yakin bahwa dalam realitas hidup manusia pasti terjadi hal-hal bullying. Mengapa manusia saling mengejek satu sama lain? Mengapa manusia saling ini memperlakukan sesama dengan tidak bagus begitu ya? Itu suatu realitas yang boleh kita hadapi secara umum. Maka hal yang kedua, di dalam gereja Katolik itu selalu adanya namanya komisi hak dan kerawam, dan juga komisi yang di semua gereja, di semua keuskupan itu ada namanya komisi yang melindungi itu. Jadi selalu komisi ini turun ke paroki-paroki atau ke umat untuk menjelaskan bahwa manusia itu harus saling menghargai satu sama lain, dan juga tidak boleh eh, membullying atau tidak boleh membenci sesamanya begitu ya. Jadi secara dasar norma ada, dan juga bagaimana secara organisasi, secara struktural di gereja Katolik pun dibentuk lembaga yang bisa menjamin. Dan itu
biasanya ada juga sekolah khusus tentang itu ya. Ada sekolah khusus tentang namanya Safe Children begitu. Safe Children itu bukan hanya di satu keuskupan atau tempat saja, tapi ini ada satu komisi yang karena kebetulan saya baru pulang dari Roma dan saya tahu juga di sana ada komisi yang namanya Komisi Perlindungan terhadap hal-hal seperti ini, bullying terhadap anak atau perlindungan terhadap hak sebagai pribadi manusia begitu ya. Itu. Jadi maka secara pastoral hal yang ketiga bahwa semua orang Katolik itu selalu ketika dalam khotbah-khotbah kami para pastor atau diajarkan oleh guru agama untuk supaya tidak boleh terjerumus dalam hal-hal yang eh, suatu saat bisa mencoreng nama baik citra Allah dalam arti tertentu tadi ya. Kalau kita membullying, kita merasa kita membenci orang lain, kita memperlakukan dirinya dengan tidak baik, itu artinya bahwa kita juga merusak atau membenci diri sendiri begitu. Oke, jadi mungkin ini 3 hal yang bisa saya sampaikan tadi bahwa secara umum seperti itu dan juga secara struktural gereja pun memiliki memiliki komisi, memiliki organisasi yang menjamin supaya semua orang Katolik hendaknya berjalan di dalam koridor tadi. Dan hal yang ketiga tadi bahwa di dalam ajaran-ajaran gereja Katolik, entah itu di gereja ataupun di pelajaran oleh guru agama di sekolah-sekolah selalu ditekankan nilai-nilai itu begitu ya. Karena kembali lagi tadi bahwa kita manusia itu adalah semuanya sama gitu di hadapan Tuhan, semua berharga, semua memiliki martabat yang sama. Itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya Pak. Kemudian masih ada nih Pak yang mau bertanya kepada Pak Pastor nih. Dari Gretin ya, Grestin. Ya, kami persilahkan nak untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Pastor. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Bapak, sebelumnya perkenalkan, saya Grestin Mafemsia Gula. Saya merupakan mahasiswi program studi kebidanan semester 3. Di sini saya mau bertanya mengenai keberagaman yang mungkin sudah Bapak jelaskan tadi. Sedikit saya mau menyinggung, Pak. Kira-kira menurut Bapak Pastor, apa tantangan umat Katolik ataupun agama Katolik ini yang melakukan ibadah ataupun mempromosikan agamanya sendiri di Indonesia, yang dimana di Indonesia sendiri seperti kita ketahui dengan mayoritas beragama Muslim. Kira-kira apa sih tantangan umat Katolik ini dalam melakukan ataupun untuk melaksanakan keagamaannya gitu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Pastor, mungkin Oke, bisa terima langsung kasih. ya Pak. Ya, Oke, bisa. Oke. Terima kasih. Ini Grace ya, nah. ya, Grace Grestin. ya, Grace ya biasa. Grestin. Oke. Ya. Ya, oke. Jadi terima kasih atas pertanyaannya bagaimana konteks agama Katolik di Indonesia begitu ya dalam menumbuhkan iman di tengah keberagaman begitu. Jadi Gereja Katolik di Indonesia itu dipimpin atau diketuai oleh yang namanya KWI. Itu namanya Konferensi Wali Gereja Indonesia begitu ya. Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan itu berpusat di Jakarta gitu. Dan bagaimana untuk menumbuhkan iman di tengah keberagaman, maka biasanya dalam pembinaan atau dalam seruan-seruan yang dikeluarkan oleh gereja itu selalu biasanya dari gereja KW itu menyerukan, dan akhir-akhir ini nilai yang sangat ditekankan oleh gereja Katolik di Indonesia adalah namanya gereja yang berdialog begitu ya. Gereja yang berdialog dalam arti berkomunikasi dengan agama-agama lain, dan juga mau belajar dari budaya di Indonesia ini. Jadi gereja tidak serta-merta mengatakan bahwa budaya di Timur itu tidak baik, budaya di Batak itu, tapi
sejak Konsili Vatikan kedua atau ajaran yang dilakukan sejak tahun 1165 dikatakan bahwa gereja dimanapun berada itu harus beradaptasi dengan budaya setempat. Dan karena gereja itu ibarat seperti pohon begitu ya. Pohon itu kalau kita tanam harus sesuai dengan ini jenis tanah yang ada di tempat itu begitu ya. Kalau kita paksakan tidak melihat jenisnya seperti apa, maka bertumbuh tapi bisa juga tidak berbuah begitu. Maka gereja yang mau dilakukan tadi adalah gereja yang dialog, harus menghargai gereja yang perlu terbuka terhadap pandangan-pandangan yang diberikan dari orang lain kepada kita begitu ya. Maka tadi saya katakan tadi bahwa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain itu sangat penting begitu. Dan ini pengalaman kami sebagai pastor begitu ya. Kami sebagai pastor itu kan ketika mau menjadi pastor itu disumpah gitu. Disumpah seumur hidup untuk harus yang dalam nilai-nilai yang perlu kami wartakan itu adalah nilai kebaikan dan nilai kebenaran begitu ya. Maka kalau teman-teman pernah membaca di surat kabar atau melihat bahwa pastor itu haruslah menjadi pribadi yang netral begitu ya. Tidak boleh memihak satu begitu. Nah, itu. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi konflik atau apapun, seorang pastor perlu menjadi penengah di situ. Gitu. Jadi boleh dikatakan nuansa gereja yang saat ini dilakukan adalah dihidupi adalah nuansa gereja yang dialog, terbuka terhadap orang lain gitu ya. Dan juga tidak bisa kita paksakan bahwa ini saya sendiri yang benar begitu ya. Itu terima kasih. Ya. Oh ya oke. Salah satu contoh gereja yang dialog itu kalau kita lihat sekarang yang di katedral di Jakarta itu ya, bahwa berusaha membangun terowongan di bawah tanah untuk menyambung antara gereja dengan masjid begitu. Yang kalau kita ikuti berita bahwa Paus datang ke Indonesia sebagai pimpinan orang Katolik sedunia, dia tidak hanya sekedar mau bertemu dengan orang Katolik, tapi welcome atau terbuka terhadap semua orang. Ini pun menjadi sebuah contoh bagi semua orang Katolik juga harus terbuka kepada orang lain. Ya, itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sepertinya masih ada yang ingin bertanya di sini ya Pak. Masih bisa ya Pak ya? Boleh, silakan. Bertanya atau bersharing pun boleh gitu ya. Iya, Nah, ini kan mungkin kesempatan anak-anak kami, bercerita gitu. ya, mungkin anak-anak kami mahasiswa-mahasiswi boleh dikaitkan pertanyaannya dengan diskriminasi, bullying, kelestarian lingkungan sesuai dengan topik kita ya. Ya, supaya Pak Pastur nanti bisa menjawab secara keberagamaan dan secara toleransi. Ya. Baik, silahkan untuk pertanyaan yang berikutnya adalah dari anak kita Arya Genta Lelana. Silahkan Nak. Baik, terima kasih Ibu. Izin Bapak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita menjadikan pribadi yang lebih inklusif Pak? Ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, namun ajaran ketika melakukan kebaikan, namun di ajaran yang lain itu agak sedikit bertentangan gitu Pak. Jadi bagaimana cara kita menjadi pribadi yang lebih inklusif? Takutnya ada perpecahan gitu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih begitu ya. Saya itu dulu kuliah di Jogja begitu ya. Saya kuliah di Jogja asli dari Timor begitu, asli dari Timor dan NTT. Biasanya orang NTT itu suaranya sangat keras begitu ya kalau berbicara itu. Dan saya kuliah di Jogja dan menarik pertanyaan tadi, bagaimana manusia bisa menjadi pribadi yang inklusif, artinya terbuka kepada orang lain. Saya lebih pada berbicara dari pengalaman pribadi begitu ya. Kalau saya dari NTT itu umumnya Katolik di sana. Lalu setelah kecil sampai SMA saya sekolah di NTT dan saya menganggap bahwa seolah-olah di sekitar saya itu semuanya Katolik begitu.
Tetapi ketika sampai di Jogja, berubah karena beragam begitu ya. Maka sikap saya yang dulu ini hanya menganggap bahwa, oh saya nyaman dengan diri saya sebagai orang Katolik, maka ketika datang ke Jogja, saya mulai berubah untuk membuka diri kepada teman-teman yang lain begitu ya. Lalu di kuliah saya mencoba untuk mau bergaul dengan teman-teman yang ada yang dari Padang, ada yang dari Jogja, ada yang dari Madura, dan sangat luar biasa bahwa sampai saat ini teman-teman saya kuliah di Sanata Dharma, teman-teman saya itu kuliah di UGM dan UKDW begitu ya. Sampai sekarang karena ketika kami berkumpul dulu, ada berjumpa, sampai sekarang masih ada kontak begitu ya. Jadi bagi saya pengalaman untuk menjadi eksklusif atau inklusif itu tergantung dari ini sikap kita untuk mau bergaul dengan sesama, dengan teman kita ya. Dengan siapa kita bergaul itu sangat mempengaruhi eh, hidup kita begitu, hidup kita. Dan bagi saya mulailah dari hal-hal kecil, entah itu saling duduk bersama, berjumpa, itu lama kelamaan akan eh, membangun persahabatan begitu. Yakinlah bahwa misalkan antara orang saya dulu itu ya, saya dulu dari Timur, awalnya bergaul dengan teman-teman dari Jawa itu sangat sulit begitu karena mereka bicaranya sangat lembut. Kalau saya bicara suara sangat keras begitu ya. Jadi ketika kita berjumpa, ketika kita saling mendengarkan satu sama lain, maka pada akhirnya kita akan saling memahami begitu ya. Jadi sikap inklusif itu akan terbentuk kalau kita mau berjumpa dengan teman kita dan sampai pada konsep memahami mengapa dia begitu ya. Jadi kalau kita hanya sekedar melihat tampilan luarnya saja tanpa memandang mengapa teman saya ini begini begitu. Atau misalkan di kampus kita lihat teman saya ini kenapa tidak mau bergaul dengan saya. Bisa saja kita langsung katakan bahwa dia sombong begitu ya. Tapi jangan-jangan mari kita bertanya dulu. Jangan-jangan justru karena dia malu mau mendekati kita begitu ya. Maka kitalah yang pertama harus mencoba untuk menyapa teman kita itu. Jadi sikap eksklusif dan inklusif ini merupakan sesuatu roda perputaran yang tidak bisa kita tanpa henti begitu ya. Dan itu tergantung dari pergaulan dan juga tergantung dari keterbukaan diri kita untuk memahami dan menerima sesama kita gitu. Tapi terlebih dahulu menerima diri kita apa adanya baru kita ini bisa mudah untuk inklusif begitu ya. Misalkan saya berikan contoh ya, contoh diri dari. Misalkan ini, saya kan dari NTT, pasti orang NTT itu rambutnya keriting dan kulitnya hitam begitu ya. Ketika teman saya dari Jawa mengatakan, itu panggil si hitam itu gitu. Itu kalau saya tidak menerima diri saya sebagai seperti apa adanya, saya akan menanggapi ocehan teman saya atau mungkin canda teman saya itu dengan serius begitu ya. Tapi kalau misalkan kami sudah berakrab setiap hari, dia sudah kenal saya sudah kenal dia, maka dia memanggil saya, dia tidak lagi memanggil saya dengan nama Paulus, tapi dia panggil saya dengan si keriting. Saya juga menerima karena memang diri saya seperti itu begitu ya. Jadi konsep inklusif itu akan terjadi kalau kita mampu menerima diri dan juga memahami konteks mengapa teman saya seperti itu. Itu terima kasih. Terima kasih Bang Ya, Arya ya, Arya. ya, Arya, ya. Terima kasih, Pak, Pak. eh, sepertinya masih ada kesempatan untuk bertanya karena waktunya masih ada, Pak Pastur dan juga mahasiswa-mahasiswi di sini. Untuk itu, karena masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan buat Helen ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya izin Pak Pastor, saya ingin bertanya, menurut Bapak, bagaimana ajaran gereja, termasuk pandangan Paus Fransiskus dalam mendorong umat Katolik untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan yang ada di sekitar? Oke. Izin Pak, suaranya di-mute. Oke.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu, bagaimana ajakan Paus Fransiskus itu diterapkan secara konkret begitu ya, konkret dalam hidup setiap hari di umat Katolik di seluruh dunia, gitu ya. Dan yang pertama bahwa Paus mengeluarkan seruan dalam tulisan. Yang nama tadi, salah satunya tadi ensiklik Laudato Si itu ya. Dan yang kedua bahwa seruan ini dijadikan pedoman bagi semua umat Katolik seluruh dunia untuk dipraktekkan. Dan itu sangat mudah karena tadi saya katakan tadi bahwa di gereja Katolik itu kan ada namanya hierarki gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Paus itu disampaikan kepada uskup, lalu disampaikan kepada para pastor yang bertugas di paroki. Jadi ini secara formal, secara normal terjadi ini seperti itu begitu ya. Dan praktik yang terjadi di tengah masyarakat bahwa salah satu seruan yang dipraktikkan di umat Katolik sendiri, sejauh saya tahu, karena saya baru tahun lalu pulang dari Roma begitu ya, yang dipraktikkan sendiri di dalam Vatikan, Paus mencoba untuk mengurangi penggunaan sampah plastik begitu ya, sampah plastik dan juga kalau untuk sejauh ini di Keuskupan Agung Medan di daerah Sumatera Utara ini, sebuah ajakan untuk semua umat Katolik untuk apa ya, menanam pohon di entah itu di ladang masing-masing atau di ini tempat di mana tanah-tanah gereja begitu ya. Jadi ada gerakan bersama namanya gerakan ekologi. Setiap tahun dari gereja itu memberikan pohon untuk ditanam dibagikan kepada umat Katolik begitu. Ini sebuah contoh sederhana untuk supaya kita tidak sekedar menebang pohon, tapi kita harus menanam untuk supaya tujuan. Jadi ini jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, banyak sekali nih pastor yang bertanya. Oke, boleh silakan karena saya juga tidak sibuk dari sore hari ini kita bisa Wah, berdiskusi jadi hal-hal mas, yang jadi ya. masih bisa ya Pak ya? Ya, kami silakan buat anak kami El Shaddai. Ada juga yang lain. Mungkin pertama dulu Cindy ya, Cindy Rahel. Mari nak, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Terkait tadi sudah dipaparkan ya, ada istilah yang menyatakan bahwasannya dalam ajaran Katolik itu dalam melestarikan alam atau lingkungan, eh, tumbuh-tumbuhan, rumput dan buah-buahan itu disebut sebagai saudari. Nah, ini terkesan unik ya. Mungkin boleh diceritakan, Pak, bagaimana atau mungkin ada kalau istilahnya kita dengar ada istilah saudari atau ibu pertiwi pasti ada peristiwa atau hal spesial di dalamnya. Mungkin boleh diberikan Pak pandangannya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira Pak komitmen dari ajaran Katolik terkait dalam melestarikan alam? Gitu. Terima kasih. Oke. Jadi istilah saudari gitu ya, alam sebagai saudari itu adalah istilah yang pertama kali disebutkan oleh namanya Santo Fransiskus Assisi gitu ya. Santo Fransiskus Assisi itu sekitar tahun 1600-an saya lupa di kota Assisi di Italia gitu ya. Jadi Santo Fransiskus ini dia jadi ini istilah ini bukan baru saja di apa ya disebut, bukan baru ya di gereja Katolik, tapi ini sudah berapa puluh abad tahun yang lalu begitu ya, berapa ratus tahun yang lalu sudah dicetuskan oleh salah satu santo yang namanya Santo Fransiskus Assisi. Jadi Santo Fransiskus Assisi ini seorang anak bangsawan dan dia lahir di kota Assisi. Saya pernah sampai di tempat itu dan dialah yang pertama ketika melihat lingkungan di Italia waktu itu, dan dialah yang pertama sebagai anak bangsawan dia meninggalkan segala kekayaan yang diwariskan oleh orang tuanya itu, dan dia mengabdikan diri menjadi seorang pastor begitu ya, seorang pastor, seorang pertapa, dan dia selalu
eh, peduli dengan alam, peduli dengan alam. Jadi dia selalu menyebut semua ciptaan yang lain itu sebagai saudari, termasuk matahari begitu ya, matahari. Jadi itu sebutan itu dia buatkan dalam sebuah pantun atau sebuah puisi atau sebuah lagu yang sering kita dikenal dengan namanya Gita Surya begitu ya, Gita Surya. Nanti boleh di searching itu. Dan di Italia Santo Fransiskus ini menjadi pelindung begitu ya, pelindung kota di sekitar situ karena dia sangat ini mencintai alam. Ikut ketika Paus Fransiskus ini dulu namanya Borgelio, seorang uskup yang tugas di Argentina, tapi ketika dia dipilih dari paus, maka dia memilih nama karena ketika dipilih jadi paus kan harus mengganti nama begitu ya. Jadi nama asli Paus Fransiskus yang saat ini kita kenal itu namanya Borgelio, orang Italia, turunan Italia tapi hidup di Argentina. Dan dia memilih namanya Fransiskus. Dia karena dia mau mengikuti semangat yang dulu pernah dihidupi oleh Santo Fransiskus ratusan tahun yang lalu, dan Paus ini melihat bahwa akhir-akhir ini gereja mulai tidak terlalu peduli dengan alam begitu ya. Maka dengan nama itu Paus kembali mengajak gereja Katolik seluruh dunia untuk kembali berkomitmen menjaga alam. Dan Santo Fransiskus ini dikenal juga sebagai salah satu tokoh dialog antaragama begitu ya. Dialog antaragama. Jadi Paus Fransiskus kalau kita lihat dalam hidupnya akhir-akhir ini mengajak orang untuk selalu berkomitmen dalam tadi menjaga alam dan juga berrelasi dengan sesama sebagai saudara. Jadi itu istilah saudari itu lahirnya sudah ratusan tahun yang lalu dicetuskan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Oke, terima kasih. Terima kasih Cindy. Ya. Baik, terima kasih Pak buat jawabannya yang luar biasa. Nah, kami masih beri kesempatan satu orang penanya lagi ya buat anak-anak kami di sini. Masih ada kesempatan buat El Sadai untuk bertanya kepada Pak Pastor. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Selamat sore Bapak Pastor dan Ibu. Sebelumnya izin perkenalkan, saya El Sadai, mahasiswa bisnis digital angkatan 2023. Saya mau bertanya pada Bapak Pastor, kebetulan saya adalah umat dari Kristen Protestan, dan saya ingin bertanya, kalau dari agama ajaran Katolik sendiri, apakah ada ajaran untuk menghadapi pembulian? Seperti yang tadi saya singgung sedikit Pak, tadi Bapak bilang Bapak berasal dari NTT dan berkuliah di Yogyakarta. Jadi kemungkinan orang beranggapan atau berstereotip kalau orang dari NTT itu pasti punya ciri khas yang dengan ada intonasi ngomong yang khas atau mungkin ciri khas rambut dan segala macam. Memang itu kan termasuk keberagaman di negara kita. Cuman terkadang hal-hal seperti itu sering dijadikan sebagai bahan bulian yang seharusnya nggak perlu dibully. Kalau dari ajaran agama Katolik sendiri itu bagaimana cara menghadapi pembulian tersebut, Pak? Dan kalau misalnya dari umat Katolik sendiri yang menjadi pelaku pembulinya, apakah ada sanksi atau teguran tersendiri menurut ajaran agama Katoliknya? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya El Sadai ya. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dasar ajaran agama Katolik dan juga apa konsekuensinya itu ya? Konsekuensinya dari agama Katolik seperti apa gitu ya? Oke, jadi saya kembali lagi ke hal mendasar bahwa ajaran agama Katolik itu mengajarkan bahwa semua manusia itu sama dan bermartabat dan berharga sama di hadapan Tuhan. Entah itu dia dengan kondisi seperti apapun begitu ya. Dan karena kembali lagi seperti dasar kitab suci kita semua tahu itu bahwa Tuhan menciptakan manusia seturut gambaran Allah. Maka kalau ketika kita mencemoohkan atau melecehkan sesama kita, itu berarti kita eh, tidak menghargai Tuhan begitu ya, tidak menghargai Tuhan. Dan juga maka konsekuensi yang biasanya terjadi dalam gereja Katolik, kalau di gereja Katolik itu ada yang namanya sakramen pengakuan dosa begitu ya. Sakramen pengakuan dosa. Jadi ketika
seseorang melecehkan orang lain, itu dengan sendirinya dia terkena hukuman dosa begitu ya, hukuman dosa. Jadi dengan sendirinya artinya bahwa ketika dia tidak menghargai orang lain, atau ketika dia mencuri, atau ketika dia korupsi, atau ketika dia melecehkan tadi nama baik orang lain, meskipun tidak diketahui oleh ini, dihukum oleh negara atau segala macam, tapi pada dirinya sendiri dia telah berdosa begitu ya. Itu ajaran, itu dikatakan seperti itu. Dan biasanya ketika dia merasa berdosa, maka pribadi tersebut harus mengaku dosanya kepada pastor begitu ya, kepada pastor. Dan ibaratnya bahwa mengapa harus mengaku kepada pastor, karena seperti apa ya, pastor itu seperti selang yang menghubungkan rahmat antara Allah dengan manusia begitu. Jadi kalau ketika diri manusia itu tersumbat atau diri manusia itu kotor, kita istilahkan kotor, maka dengan sendirinya rahmat itu tidak bisa turun dalam dirinya. Dan itulah yang selalu dijelaskan kepada gereja Katolik begitu ya, umat Katolik. Dan biasanya ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, maka dengan sendirinya dia melanggar perintah perintah Tuhan begitu ya. Dan akibatnya adalah dia berdosa begitu. Dan untuk memulihkan relasinya kembali dengan orang yang dia sakiti dan juga dengan Tuhan, maka langkah berikutnya adalah dia ini mengakukan dosanya begitu. Jadi intinya, singkatnya saya mau katakan bahwa ketika seorang Katolik melakukan hal-hal seperti itu, maka sebetulnya pada dirinya sendiri dia sudah menghina dirinya, menghina Tuhan, dan itu yang dinamakan dengan dosa begitu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Pastur yang sudah memaparkan materi buat kita hari ini, dan juga mahasiswa-mahasiswi STB yang sudah banyak sekali memberikan pertanyaan, membuktikan mereka sangat respon dengan semua ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pastur Paulus akan bermanfaat buat semua mahasiswa-mahasiswi di sini, dan juga bagi para dosen-dosen yang sudah hadir di tempat di Zoom ini. Nah, jadi mungkin bisa closing statement-nya, Pak, untuk Oke, kita terima semua. kasih. Iya. Oke, terima kasih. Saya ini closing statement-nya saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mother Teresa tadi ya, bahwa dunia ini penuh dengan orang baik. Dan bila kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satu di antara mereka gitu ya. Maka marilah kita menjadi orang yang baik bagi diri kita dan juga bagi sesama. Dan hal yang kedua, mungkin ini sebuah diskusi yang awal ya. Jadi boleh juga ke depan, bisa saja sesekali kita adakan utusan dari kampus, kita dialog bersama di kampus saya ya, kampus Sekolah Tinggi Pastoral. Itu bisa juga itu kita adakan bersama. Kebetulan saya juga wakil rektor bidang kemahasiswaan, jadi bisa kita kerjasama. Jadi ini sekian dan terima kasih banyak atas sharing kita, atas perjumpaan sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Stur. Di sini kita ini adalah berbeda suku, agama, dan etnisnya. Jadi kita mau supaya semua mahasiswa-mahasiswi dan juga para dosen-dosen, kita berharap supaya ada toleransi bersama-sama antar umat beragama, saling mendukung seperti falsafah di Sultan Iskandar Muda atau Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, termasuk Satya Tera Bhinneka. Ada statementnya, falsafahnya seperti ini Pak, atau sebuah moto saya katakan ya, mendukung keberagaman, menolak keseragaman. Nah, ini menjadi moto kita, sehingga hal itu harus tercipta, toleransi antar umat beragama, tidak menjadi eksklusif, tetapi menjadi inklusif, terbuka, dan bisa berdampingan satu dengan yang lain, seperti pohon bisbul yang sudah
ditanam di sekolah di antara rumah ibadah yang ada di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, membuktikan bahwa semua orang berhak mendapatkan oksigen untuk kepada semua suku dan juga agama serta latar belakangnya. Nah, jadi hal itulah yang mau kita ciptakan di kampus ST Bhinneka sehingga terjadi moderasi beragama yang baik lewat para dosen-dosen religiusitas yang ada di sini juga bisa menjadi panutan, menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswi sehingga ada kolaborasi yang baik di antara kita. Dan sampai di sini Pak Pastur, saya mengucapkan juga terima kasih banyak buat semua persiapan-persiapan materinya dan juga atensinya kepada kita, sudah memaparkannya dengan baik dan kita semua sudah responsif, dan biarlah semua kita akan menjadi orang-orang yang bertoleransi antar umat beragama, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri atau menutup dari sesi ini, maka saya minta kepada teman saya, mungkin Pak Irfan ya, sebagai Pak operator. Joshua, Ibu. Pak Joshua ya, Pak Joshua akan mengambil foto kita terlebih dahulu dan nanti kita akan menerima sertifikat ya. Silakan Pak Joshua. Pak Joshua masih mute, suaranya belum terdengar. Oke, Iya. satu, Mari Pak Joshua. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oke, sudah oke, Bu. Baik, terima kasih Pak Joshua. Kemudian kita akan memberikan sertifikat. Ya, Saya screen-nya, Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi, masih kurang. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, baik. terima kasih. Baik Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, mahasiswa-mahasiswi, kami ucapkan terima kasih buat partisipasinya, kehadirannya, terlebih kepada Bapak Pastur Paulus Helek Bere yang sudah bersedia untuk kita undang di dalam forum ini. Kiranya di hari berikutnya kita berjumpa kembali di waktu yang berbeda. Terima kasih juga buat semua para dosen-dosen, teman-teman saya, dosen religiusitas dan mahasiswa-mahasiswi kita yang sudah hadir pada hari ini. Saya Ernida Marbun, mohon undur diri dari forum ini. Sampai jumpa kembali. Salam keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.
Salam kebajikan, namo buddhaya.